warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Alif SMA beserta istri Al-Mukarramah Ustaz Haji Tidak SPI, pada seluruh tamu khusus, tamu dari serta lokal karya pesantren sehat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, yakni pesertanya dari 3 pesantren, dari Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede, Pesantren Muhammadiyah Nuruliyah, dan Pesantren Darul Mulia Bojonggede. Ahlan wa sahlan wa marhaba pada para peserta lokal karya yang hari ini agendanya adalah di Pesantren Nurul Ilmi, karena ada hal-hal yang kita akan bicarakan di sini terkait dengan tindak lanjut daripada lokal karya yang dilaksanakan di Hotel M1 selama 3 hari, dan pagi ini sampai dengan siang ada di pesantren kita. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala jamuan dan sambutannya yang kurang berkenan ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan sambutan dari pengasuh. Marilah buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Al-Hadini yang Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Al-SMA. Pada yang bersilakan. Tapi balnya mana? Udah nyala belum ya? Aduh, dari keluar ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati pimpinan dari rombongan ya, dan juga para peserta lokal karya pesantren sehat yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang, dan ini satu kehormatan bagi kami. Walaupun mungkin ibu lihat pesantren ini sebetulnya nggak besar, tanahnya hanya 4.000 meteran, terbagi 3 tempat yang berdekatan, yaitu sekitar 100 meter nanti yang asrama putra dan kelas aliyah di bawah sana, nanti ada masjid juga, dan asrama putri ada lagi tempatnya 3 di sekitar 100 meter juga dari ini, tapi segitiga gini Bu. Nah kalau ini tempat ini adalah
tempat pendidikan untuk siswa-siswi madrasah tsanawiyah. Dan juga ini adalah satu kehormatan bagi kami khususnya di Nurul Ilmi ini atas kedatangan Bapak dan Ibu yang terus terang saja saya juga kaget kok Nurul Ilmi yang dijadikan apa Bu? Yang dijadikan objek ini kayaknya contoh pesantren sehat. Nah mudah-mudahan benar Nurul Ilmi ini adalah salah satu contoh dari pesantren sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, namanya pesantren, apalagi ini juga baru. Kita ini baru berdiri 2013, tahun ajaran 2013-2014, baru 6 tahun jalan, ya, 7 tahun jalan. Sudah satu alumni aliyah yang keluar, ya seperti ini, Ustaz Rahmani alumni sini, Ustaz Fauzan ini juga alumni sini, baru alumni pertama kita kader. Tempatnya di sini satu untuk sanawiyah, nanti di bawah kita tinjau ke situ asrama putra dan juga tempat sekolah aliyahnya, dan juga sebelah sininya nanti tempat asrama putri. Terus terang saja, ya saya bingung ini. Yang Nurul Ilmi dijadikan sebagai percontohan pesantren sehat. Ya mudah-mudahan begitu adanya Bu. Begitu ada. Karena memang kita alhamdulillah sistem pembangunannya karena entah kecil, ya tingkat di sana juga tingkat 3, lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Kemudian kesehatan itu yang paling kelihatan adalah di kamar mandi. Satu. Kedua, ya tempat masak ini, dan asrama tempat tinggal santri. Memang di pesantren ini anak-anak nggak boleh pakai sepatu masuk ruangan, harus copot sepatu semua. Jadi bahkan akhirnya kadang-kadang ya ada juga santri itu pakai sendal akhirnya, karena memang nggak masuk kelas pakai sepatu. Ini memang kami hindari supaya keramik atau lantai senantiasa bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ya kamar mandi santri itu selalu kita perhatikan kebersihannya. Dan alhamdulillah kamar mandi santri itu semua keramik gitu, dan setengah keramik juga. Dan karena kalau kamar mandinya bersih, insya Allah anak-anak pun akan sehat. Dan di tempat cuci wudhu semua kita sediakan namanya apa nih? Untuk cuci tangan, ya. Untuk cuci tangan, tempat wudhu dan juga tempat anak-anak mau makan kan cuci tangan pakai sabun. Kemudian lagi problem kita memang Ibu sudah dengar kali ya. Bulan November kemarin kita dikasih ujian, yaitu ada beberapa santri terkena penyakit hepatitis A. Sampai heboh itu Bu. Di Republika masuk, di Detikcom masuk, di kalau tidak salah TV, Metro TV ya juga kesini wartawannya. Kemudian ada beberapa yang ternyata alhamdulillah di antara santri yang terkena itu yang terbukti secara medis hanya 11 orang ya, daripada santri semua. Santri kita di sini sekitar 300, tapi belum lewat 300. 200 apa 300 nih? 298 pasnya anak santri kita. 298. Ini baru 6 tahun Bu santri ini ya. 6 tahun dan alhamdulillah kurikulumnya di sini kurikulum pemerintah dan juga ada kurikulum dari pesantren khusus ya. Nah, kenapa kami membutuhkan apa yang disebut dengan kebersihan? Terus terang saja kalau anak sudah sakit tuh biayanya tinggi. Biaya tinggi dan tidak cukup, kadang-kadang 100-200 ribu, bahkan bisa sejutaan itu lebih kadang-kadang bagi saya kemarin. Jadi kita utamakan di sini anak-anak itu kamar mandinya mudah-mudahan alhamdulillah selalu bersih. Dan kamarnya juga kita berusaha semaksimal mungkin ya, walaupun namanya anak-anak tapi kita berusaha tetap kamarnya rapi.
bersih dan rapi seperti itu bukan karena hanya ada tamu, ya, bukan karena hanya ada tamu, apalagi kamar mandi. Ya memang sehari-hari memang udah seperti itu kamar mandi di kita. Dan kamar juga begitu ya, kita berusaha untuk dirapin, namun namanya santri sekali lagi ya masih dalam pendidikan, dan kadang-kadang yang namanya anak ada satu dua yang harus ditegur atau apa baru ini itu. Nah itu nanti kalau Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ingin mewawancarai beberapa santri ya silahkan aja. Ya saya rasa kayaknya ada kali ya. Ada. Mewawancari santri. Dan insya Allah kita nggak rekayasa kok, ya apa adanya. Jadi yang paling penting mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, bagi dinas kesehatan bermanfaat, bagi pihak puskesmas Bojonggede juga ada yang ada manfaatnya, dan bagi kita semua di Nurul Ilmi ini juga bermanfaat. Santri di sini dari berbagai macam wilayah Indonesia, ada yang dari Papua, ada yang dari Palu, ada yang dari Ternate, ada yang dari NTB, ada yang dari Padang Panjang ya, Bengkulu, Palembang, Lampung itu sudah ada di sini santri-santrinya. Tapi memang tetap mayoritas masih Jabodetabek. Ya masih Jabodetabek. Jadi tolong kalau ada hal yang kurang berkenan dimaafkan Bapak Ibu ya. Baru. Karena masih baru, kita baru masih belajar ya. Kalau pesantren Qur'an Mulia udah lama itu. Apalagi mu'alimin di Muhammadiyah. Saya pernah tinggal di Luliang dulu 85 sampai tahun 88. Itu mu'alimin Muhammadiyah sudah ada dari tahun 80. Kita baru tahun yang ke-7. Dan alhamdulillah baru 2013. Alhamdulillah dengan berbagai macam ya rintangan, cobaan dan juga pengalaman, alhamdulillah mudah-mudahan kita minta doa dari Bapak Ibu agar pesantren ini betul-betul menjadi pesantren yang salah satu contoh pesantren sehat. Ya mudah-mudahan. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada hal-hal kita diskusikan ya, atau ada yang ditanya silakan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini aja cukup. Enggak, untuk direkam. Oh, direkam. Rekam YouTube. Rekam YouTube ya enggak? Janganlah, entar saya terkenal lagi. Terima kasih nih Pak Kiai ya atas sambutannya yang sangat baik ya. Pak Kiai menyempatkan diri untuk menyambut kami di sini. Jadi di sini kita itu memberi kapasitas ya, kemampuan kepada pengelola pesantren, bagaimana mereka itu bisa menemukanali permasalahan kesehatan mereka sendiri dan dapat menyelesaikan masalahnya, intinya di situ. Nah, dapat menyelesaikan masalah dan menemukanali ini diharapkan nanti atas bimbingan dari petugas puskesmas, karena kan pesantren itu bukan tenaga kesehatan ya, yang paham terkait dengan kesehatan tentu petugas puskesmas. Nah, jadi di sini diharapkan sangat besar peran dari petugas puskesmas di sini untuk melakukan pembinaan. Nah, diharapkan setelah selesainya orientasi ini pesantren bisa menyelesaikan masalahnya kayak hepatitis kemarin ya Bu ya. Jadi bisa menyelesaikan secara mandiri, intinya di situ sih sebenarnya. Nah, di sini hari ini kita melakukan namanya survei mawas diri. Nah, survei mawas diri itu seperti yang saya bilangin tadi. Jadi menemukan permasalahan kesehatan apa yang benar-benar real alami oleh pesantren dan menemukan penyebabnya kayak hepatitis, penyebabnya apa. Nah, itu yang ditemukan di sini. Nah, nanti kita melakukan survei mawas diri, intinya di situ. Ya, mungkin sekian itu aja dari saya, dan saya harapkan ibaratnya ini bukan yang
terakhir ya dilakukan. Ini adalah merupakan awal dari pesantren Nurul Ilmi untuk dapat secara mandiri memberdayakan masyarakat pesantren untuk dapat hidup sehat. Intinya di situ Pak Kiai. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Apalagi cara? Terima kasih. Dan ini juga susunan untuk darah ini kan kita juga belum tahu ya sejauh seperti apa mekanismenya. Sampai sendiri masuk sudah, tinggal nanti kami serahkan kepada ketua rombongan ini. Mau seperti apa nih? Iya. Ya. Ketua rombongan berarti Ibu. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya kita belum tahu apa ini. Iya. Seperti apa? Mungkin pakai saya. Sama sih. Jadi ini nanti diawali dengan Ustazah di sini akan memaparkan permasalahan kesehatan apa yang dirasakan di pesantren ini dan yang di lingkungan pesantren. Nanti ntar Ustazah siapa tuh? Rahma nanti memaparkan. Selanjutnya nanti Ustazah Rahma juga yang memandu dari semua permasalahan kesehatan yang ditemukan, yang mana yang akan diselesaikan dulu ya, di yang prioritasnya. Nah, ini nanti prioritasnya ditetapkan secara bersama-sama ya, di sini menggunakan USGF, nanti dipandu oleh Ustazah Rahma gitu. Setelah dapat prioritas masalahnya, dibuat instrumen SMD untuk mencari penyebab masalah kesehatan itu. Misalnya masalah kesehatan yang dipilih itu hepatitis misalnya. Nah, penyebabnya itu apa? Kenapa terjadi hepatitis di sini? Nah, penyebab itu yang kita lihat adalah perilaku dan non perilaku, ya, perilaku dan non perilaku masyarakat pesantren. Nah, habis itu nanti dilihat juga potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk dapat menyelesaikan masalah di sini. Ya, seperti yang kayak kemarin saya bilangin, potensi bisa aja poskestrennya ada, kader kesehatannya ada, kayak begitu. Ya, mungkin itu. Habis itu barusan si kader nanti yang udah ditunjuk tadi ya, 10 orang menulis instrumen SMD yang sudah dihasilkan di pertemuan ini. Ditulis, setelah ditulis habis itu barusan turun ke lapangan ya untuk melakukan SMD 10 responden. Nah, kalau bisa 10 responden itu jangan berkumpul di satu tempat. Jadi biar aja keliling di sini biar mendapatkan hasil observasinya. Gitu ya. Mungkin gitu. Habis itu kalau udah turun melakukan survei, kembali lagi ke sini kita rekap hasilnya. Hasil turun ke lapangan tadi kan dijawabnya ya atau tidak tuh tadi kan, yang turun ke bawah. Nah, direkap di sini sudah selesai, intinya di situ ya. Mungkin itu. Langsung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri saya di sini ingin sedikit memaparkan tentang SMD. Langsung saja seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Irma. Langsung saja kita cari permasalahan. Yang pertama itu ada A, tabel permasalahan kesehatan di masyarakat. Mohon kepada audiens, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membantu saya menyelesaikan yang pertama itu permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, terutama pihak puskesmas. Yang pertama itu kita mencari 3 penyakit ya Bu. Udah. Dan yang pertama itu ada ISPA, kedua itu ada diare, dan ketiga itu ada TBC. Yang kedua langsung kita ke B, permasalahan kesehatan di pesantren. Yang pertama ada skabies atau gatal-gatal, yang kedua diare, yang ketiga itu hepatitis A.